Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya anak-anak, tentunya kalian pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga papa dan mama, saya ucapkan salam sehat. Ya, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, meskipun lewat daring atau online, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah suatu kasih kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Anak-anak, pagi hari ini, sebelum mulai renungan pagi hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan sikap yang baik. Yang masih di tempat tidur, segera bangun. Kita akan sikap doa. Ya, kita harus menghargai, menghormati Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, kita akan masuk dalam doa. Marilah kita tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai kami Tuhan dari awal sampai selesainya, supaya Tuhan kami mau duduk dengan tenang seperti Maria untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, Ibu ulangi lagi. Anak-anak, apa sudah membawa Alkitab? Ayo kita keluarkan Alkitab kita. Kita buka di kitab Yesaya, Perjanjian Lama. Yesaya yang ke-6, pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya 6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Anak-anak bisa dicatat, nanti dibaca lagi. Yesaya 6 ayat yang ke-5. Anak-anak di sini dikatakan, aku ini seorang yang najis bibir ya. Di sini ada kata najis. Najis itu artinya kotor ya. Zaman dulu ada di Alkitab ini ceritanya ada orang sakit kusta. Semua orang, kalau ada orang sakit kusta ini berjalan, semua orang takut ya. Dan orang kusta ini berkata, kalau dia berjalan dia mengatakan najis, najis, sehingga semuanya harus pergi. Ya, harus menyingkir jauh-jauh. Di sini firman Tuhan mengajak kita untuk tidak najis bibir.
mulut kita tidak menjadi kotor. Gimana Tuhan memberikan kita, yaitu mulut. Kita harus bersyukur kalau kita bisa, yaitu bicara, tidak bercakap-cakap, sehingga firman Tuhan mengajak kita untuk tidak najis bibir. Di sini istilah kerennya sekarang gibah, ya, kata gaul, kata kerennya hari ini, ya, gibah. Artinya tidak berita hoak, ya. Kalau kita berkata kepada seseorang harus dengan benar, tidak dengan gibah. Gibah yaitu suatu dosa, ya, di mana Tuhan mengajak kita tidak melakukan hal yang berdosa, tetapi harus berkata dengan benar. Tuhan akan mengampuni kita kalau kita yaitu mau mengakui kesalahan kita mau jujur, ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar, kasih-Nya amat dalam, amat lebar, tingginya, dalamnya, ya, selalu mengampuni kita. Meskipun kita berdosa, mungkin saat ini sering kita berkata kotor, suka mengata-ngatai, ya, teman, mengumpat teman dengan kata-kata kebencian. Kadang kalian kalau Zoom mengolokkan temannya, si A seperti ini, rambutnya seperti ini, bibirnya mencong, miring, giginya seperti ini, hidungnya mancung ke dalam atau pesek. Nah, itu berarti kita berkata najis, ya. Di hadapan Tuhan itu mempunyai bibir, najis bibir, ya. Tidak boleh. Kalau pagi hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk tidak berkata najis bibir, ya. Anak-anak kita harus bertobat, kita harus mengakui kesalahan kita. Pasti Tuhan mengampuni dosa kita, ya anak-anak. Karena di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajak kita untuk mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan juga tidak mau mengampuni dosa-dosa kita. Ya anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini Ibu sampaikan sekian. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang sudah berdosa, yang sudah suka mengumpat, mungkin suka berani, ya, sama mama atau papa atau kakak-kakaknya atau siapa saja yang ada di sekitarmu. Ya, pagi hari ini kita mau bertobat, ya, karena Tuhan tidak suka kalau kita berkata tidak baik atau berkata kotor. Marilah kita bersyukur pagi hari ini sesuai dengan pujian. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan sikap doa, dengan tutup mata, lipat tangan. Mari kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Anak-anak kita akan masuk dalam doa, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian sesuai dengan pujian yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya kami tidak najis bibir atau berkata kotor Tuhan. Ajarkan anak-anak pagi hari ini mau bertobat Tuhan. Karena Tuhan, ini suatu peringatan bagi kami semua Tuhan. Karena itu tidak Tuhan inginkan. Ya Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami lupa Tuhan. Seringkali kami tidak berkata benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini sudah mengingatkan kami untuk berkata benar dan mau baik didengar orang yang ada di sekitar kita. Kita mau bertobat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami serahkan dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.